Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ya sama Ibu. Kemarin kan kita udah belajar terkait korespondensi. Nah, ini kita akan belajar lagi terkait materi-materi korespondensi seperti itu. Ya, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Ya. Sebelumnya Ibu taruh dulu ya ini bukunya ya. Ya, Ibu mau tanya nih, gimana kabarnya tuh? Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Apakah ada yang izin? Tidak ya? Oke, alhamdulillah kalau tidak ada. Karena saat pandemi ini emang imun dalam diri seseorang ini emang rendah. Berarti nikmat sehat itu adalah nikmat yang memang benar-benar Allah kasihkan kepada kita. Jadi kita harus menikmatinya, nikmat. Karena juga pandemi ini banyak sekali orang yang mudah sakit, banyak yang mudah rentan sekali terkena virus seperti itu. Jadi kita harus terbiasakan diri untuk mencoba beradaptasi dengan virus COVID gitu. Kita harus kita semaksimal mungkin juga harus bisa menjaga imun dalam diri. Selain sehat juga kita harus bahagia terus. Bahagia itu juga suatu imun tersendiri dalam tubuh seperti itu. Ketika kita udah sehat, udah bahagia, kita juga bisa mengikuti semua kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita seperti itu. Seperti itu ya. Kemarin tadi ya Ibu sedikit memberikan motivasi pada kalian terkait sehat gitu. Kita harus bisa mensyukuri nikmat sehat gitu. Ya, Ibu tanya nih, kemarin kan kita sudah membahas terkait korespondensi. Apa itu korespondensi dan pengertian-pengertiannya. Nah, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya? Oke, tidak ada ya. Berarti ketika anak-anak semua ujian Ibu berikan tugas, berarti harus bisa ya terkait materi korespondensi yang kemarin. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia gitu. Ya, sebenarnya untuk tata naskah ini tuh ada yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, tapi kali ini kita akan belajar membahas tentang bahasa Indonesia seperti itu. Nanti juga kita akan mencoba untuk membuat tata naskah yang baik dan benar gitu. Ya, anak-anak semua tolong nanti ketika Ibu menyampaikan suatu materi nanti bisa untuk didengarkan dengan seksama gitu. Ya, untuk teknisnya nanti Ibu akan mencoba menjelaskan terkait tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Dan nanti ketika Ibu selesai menjelaskan, nanti anak-anak Ibu berikan tugas berupa diskusi. Nanti diskusi gitu. Nah, karena juga dalam K13 ini juga bukan berpusat lagi kepada Ibu ya, pada guru, tapi juga berpusatnya itu kepada siswa, lebih menekankan pada siswa itu sendiri seperti itu. Dan selanjutnya Ibu akan mencoba menjelaskan terkait tata naskah ya. Ibu menggunakan media berupa PowerPoint seperti itu. Ya, bismillah kita belajar ya. Kita belajar bareng-bareng tentang tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia ya.
kita belajar bareng-bareng. Oke. Dalam kegiatan kali ini kita akan ada kompetensi-kompetensi yang harus kalian semua kuasai. Ini ada 6 kompetensi, ada dasar surat, jenis-jenis surat, perlengkapan surat, bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, dan bahasa surat. Nanti Ibu akan mencoba menjelaskan yang dasar-dasar jenis-jenis surat sama perlengkapan surat. Untuk materi yang bagian-bagian, bentuk dan bahasa, nanti Ibu akan bentuk kelompok supaya kalian juga paham seperti itu. Nanti untuk teknisnya akan Ibu jelaskan lebih lanjut seperti itu ya. Oke. Yang pertama kita akan timeline pembelajaran seperti ini. Ini ada timeline-nya. Karena tata naskah surat menyurat ini adalah suatu materi yang rumit, ya walaupun gampang tapi juga rumit ya. Ini Ibu akan bagi menjadi 3 pertemuan seperti itu. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Pertemuan pertama kita akan menjelaskan dasar-dasar surat menyurat, terus menguraikan jenis, menentukan perlengkapan surat, mengidentifikasi bagian, mengklarifikasi bentuk-bentuk surat, dan proses tata bahasa surat menyurat bahasa Indonesia. Setelah itu ada pertemuan kedua, yaitu memilih jenis-jenis surat bahasa Indonesia sesuai standar, mempersiapkan alat dan bahan, membuat konsep surat bahasa Indonesia. Terus pertemuan ketiga adalah membuat tata naskah ya. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan lebih mendalam terkait konsep-konsepnya. Nanti pertemuan 2 dan 3 kalian semua nanti akan praktek seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas adalah dasar-dasar surat. Pengertian surat itu sendiri adalah surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa pemberitahuan. Berarti surat ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak komunikan, kepada komunikator, begitu istilahnya. Dan surat ini adalah bentuknya ditulis, baik itu ditulis tangan maupun diketik, seperti itu. Sifat isinya itu, surat itu adalah jenis karangan atau paparan gitu. Fungsinya surat itu adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang apa itu pengertian surat? Tidak ada ya? Oke. Harus bisa semua. Apa itu surat? Terus fungsi surat. Fungsi surat ini ya. Fungsi surat ada alat komunikasi. Alat komunikasi ini adalah alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain untuk menyampaikan, untuk memberitahukan seperti itu. Terus ada alat bukti tertulis, karena surat ini adalah ditulis, berarti ini adalah suatu bukti tertulis. Ada alat bukti historis, itu adalah suatu sejarah, suatu masa lalu gitu, buat disimpan. Surat adalah buat disimpan. Setelah itu ada alat pengingat untuk mengingat apa aja agenda isi dari surat itu. Setelah itu adalah daftar organisasi pedoman kerja. Syarat surat. Dalam hal ini, surat yang baik haruslah memenuhi syarat-syarat penyusunan sebagai berikut. Harus disusun dengan teknik penyusunan yang benar. Bagian atau bentuk yang harus tepat, pengetikan juga harus tepat, bersih juga, rapi juga, pemakaian kertas itu yang sesuai. Ketika pakai yang A4 ya A4, yang ketika pakai F4 ya F4. Nah, itu isi surat itu harus secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Isi dari surat itu harus yang ringkas. Ketika surat itu banyak, pasti dari pembaca yang kita kirimin juga malas buat baca. Jadi surat itu harus ringkas, jelas, dan padat. Terus bahasanya juga harus baku. Baku itu adalah bahasa yang formal seperti itu.
bukan aku, kamu, lo, gue gitu, bukannya yang saya gitu kan, saya dari perusahaan kami atau apa gitu. Setelah itu ada jenis-jenis surat. Ya, ada jenis-jenis surat ya. Pasti anak-anak semua sudah tahu apa itu jenis-jenis surat. Berdasarkan isinya, berdasarkan keamanan isinya, berdasarkan derajat penyelesaian, berdasarkan jumlah penerimaan, terus berdasarkan jangkauan penggunaannya. Ini ada berdasarkan isinya, ada surat pribadi, surat resmi, surat niaga, surat dinas, surat pengantar. Berdasarkan keamanannya, surat sangat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Berdasarkan derajat penyelesaiannya, surat sangat rahasia, surat segera, surat biasa. Surat berdasarkan jangkauan, berdasarkan jumlah penerimaannya, ada surat edaran, pengumuman, dan surat biasa. Ada juga berdasarkan wujudnya, kartu pos, warkat pos, surat pesampul, memorandum atau nota. Dan ada berdasarkan tujuan, surat pemberitahuan, surat perintah, surat panggilan, surat pengantar. Yaitu macam-macam surat ya. Bahwasanya surat itu ada banyak sekali untuk jenis-jenisnya gitu ya. Yang penting yang harus dikuasai itu ya, teman-teman kan ini kan jurusan OTKP ya, berarti teman-teman ini tuh harus bisa menguasai bagian-bagian surat seperti itu. Ketika teman-teman kerja berarti adalah surat masuk laporan kerja seperti itu, surat kerja gitu, surat kerja. Terus ketika teman-teman disuruh jadi sekretaris, terus ada surat resmi gitu. Ketika anak-anak semua mengirim surat ke temannya sendiri, berarti adalah surat informal atau surat tidak resmi gitu. Ya, ini adalah perlengkapan surat. Berarti ketika anak-anak semua ini adalah membuat surat gitu, itu ada perlengkapan yang harus kalian semua itu gunakan, harus ada gitu. Ada ini perlengkapan dan alat-alat surat bagi surat atau tray gitu kan ya. Terus ada buku agenda, surat masuk dan surat keluar. Terus alat tulis itu ada pensil, bolpen, terus kertas, ada amplop juga, kertas dan amplop, terus stempel, alat pembuka surat, setelah itu kartu kendali, formulir tanda terima, lembar disposisi gitu. Nah, itu adalah itu ya. Ya emang bahwa surat, perlengkapan surat itu juga harus ada, apalagi ketika sudah masuk dalam suatu perusahaan, pasti akan distempel, akan ada beberapa lembar disposisi juga, ada memo dari pimpinan gitu. Pasti ribet kalau emang ada di perusahaan ya. Tadi udah ya, ada Ibu jelaskan ya terkait tata naskah surat menyurat, apa itu surat, itu dijelaskan. Nah, selanjutnya anak-anak semua nanti ibu bagi, karena ini adalah siswanya itu ada 30, berarti ibu satu kelompok nanti ada 5 orang, berarti ada 6 kelompok gitu ya. Satu kelompok ada 5 anggota yang akan membahas terkait bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, dan bahasa surat. Untuk kelompok yang pertama nanti akan membahas untuk kelompok yang 1 dan 2 nanti akan membahas bagian-bagian surat. Terus kelompok yang ke-3 dan 4 nanti membahas bentuk-bentuk surat, dan kelompok yang ke-5 dan ke-6 akan membahas bahasa surat, seperti itu.
bagian-bagian surat ya sudah tahu ya apa aja sih bagian-bagian surat, kayak kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perikal itu ya, sampai tanda tangan, sampai lampiran, tembusan seperti itu. Kalau untuk bentuk-bentuk surat kan ada formal, hanging style, terus indented style gitu. Kalau untuk bahasa pasti ada bahasa beda, bahasa yang baik yang harus digunakan itu ya. Nanti untuk bagian kelompok silahkan kalian bagi sendiri seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Gak ada, berarti cukup jelas ya perintah ibu seperti apa. Dan nanti tolong untuk kalian kerjakan secara maksimal. Nanti perwakilan kelompok nanti untuk semua kelompok nanti bisa maju satu persatu gitu untuk menjelaskan tujuannya untuk apa sih pembagian kelompok ini tuh sebenarnya sangat baik sekali tujuannya, karena ini tuh untuk refresh atau mengingat pikiran kalian, karena ketika ibu saja yang hanya menerangkan, pikiran kalian bukan itu ada pada apa yang ibu jelaskan itu. Ketika ibu memberikan suatu tugas, suatu diskusi pada kalian, dan itu kalian bisa untuk melakukannya seperti itu. Paham ya? Oke. Nanti akan ibu nanti setelah kalian nanti ketika ada yang salah nanti pasti akan ibu jelaskan lagi. Kalau ada yang belum paham nanti bisa bertanya lagi seperti itu. Oke, udah selesai semua ya materi pada pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi udah membahas tentang tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia seperti itu. Nah, besok kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat surat itu yang baik dan benar. Nanti bisa menyiapkan ya alat-alat yang digunakan seperti itu. Ya, gimana, ada yang masih belum paham dan mau ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Ibu harap kalian semua besok tidak ada yang lupa. Pada pertemuan selanjutnya ya kita akan membuat terkait surat gitu. Oke, sudah selesai. Tadi kan udah diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa yuk, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini juga bisa bermanfaat pada kalian dan bisa disebarkan juga ke teman-teman yang membutuhkan juga. Ya, kita berdoa yuk, kita berdoa mulai. Oke, selesai ya pada pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata ibu yang salah atau kurang berkenan di hati anak-anak semua, ibu minta maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.